Yes, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece rilis di minggu ini. Pastinya sudah ada hint dari leaker dan juga preview dari sang editor untuk One Piece chapter 1180. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yap, mari kita mulai dari hint yang sudah diberikan oleh sang leaker. Hint pertama adalah sebuah gambar dari sosok raksasa dari game Dark Souls. Apakah hint ini menunjukkan jika wujud Imu yang diperlihatkan di akhir chapter sebelumnya ukurannya benar-benar sebesar raksasa? Mengingat para raksasa di desa barat Elbaf bisa melihat sosok Imu yang nangkring di atas menara tertinggi di Kastil Aurus. Hint selanjutnya dari leaker yaitu sebuah gif yang memperlihatkan seseorang dengan kekuatan petir dan caption yang menitik beratkan pada kecepatan. Apakah hint ini merujuk pada Imu yang berhasil memporak-porandakan Elbaf dengan kecepatannya? Menarik kok. Lalu kita masuk ke dalam preview yang sudah diberikan oleh sang editor. Dengan kemunculan pria itu, Elbaf akan memasuki pertempuran yang jauh lebih sengit. Yap, sudah jelas pria yang dimaksud adalah Imu. Itu berarti One Piece chapter 1180 akan memperlihatkan pertarungan yang lebih epik lagi dari sebelumnya. Mari kita jabarkan apa saja yang akan terjadi pada Imu dan kru topi jerami serta para raksasa Elbaf di One Piece chapter 1180. Adegan diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Sepertinya waktu milik Imu tidak akan banyak setelah sebelumnya dia muntah darah sesaat tiba di Elbaf melalui lingkaran sihir Abyss. Pun memiliki kekuatan untuk hidup abadi. Namun sepertinya Imu memiliki luka permanen dari hasil pertarungannya di masa lalu. Tepatnya di masa 800 tahun yang lalu ketika dia bertarung melawan Joy Boy dan juga Davy Jones. Mengingat ketika dia merobek poster buronan milik Luffy dan juga Teach, Imu memanggil mereka dengan sebutan Joy Boy dan juga Davy Jones. Namun yang paling menarik adalah komentar Imu setelahnya yang bertanya, apakah mereka berdua masih ingin membuatnya menderita? Di mana hal ini membuktikan jika Imu memang sangat ketakutan dengan kedua orang ini di masa lalu. Apalagi Luffy dan Teach, mereka berdua memiliki inisial D dalam namanya. Yap, kekuatan terbesar milik klan D adalah The Will of D, tekad yang akan terus diwariskan hingga keinginan tersebut bisa benar-benar terwujud. Luffy adalah penerus tekad milik Joy Boy, sedangkan Blackbeard adalah sosok penerus tekad milik Davy Jones. Apa sebenarnya tekad milik kedua sosok legenda tersebut? Tekad milik Davy Jones sudah pernah dijelaskan oleh Shebek, di mana dia ingin merebut kembali tahta Raja Dunia dari Imu yang memang sebelumnya adalah milik dari Davy Jones. Sedangkan Joy Boy, dia juga ingin menjadi Raja Dunia, seperti pada ucapan permintaan maaf MS The Egghead yang telah gagal menjadikan Joy Boy sebagai seorang raja. Sudah jelas keinginan Joy Boy menjadi Raja Dunia yaitu untuk merealisasikan tekadnya dalam membebaskan seluruh ras dari perbudakan. Itulah alasan mengapa seluruh ras beraliansi dengan Joy Boy dalam menghadapi Imu seperti apa yang digambarkan pada mural di Elbaf. Imu sadar baik Luffy dan Teach, kedua orang ini pada akhirnya pasti akan mengincar dirinya, dan sebelum semuanya terlambat, dia memutuskan untuk menghentikan Nika dan Nidhogg dengan tangannya sendiri di Elbaf. Keputusan Imu turun gunung langsung ke Elbaf memang harus dia lakukan, karena lawan yang harus dihadapi salah satunya adalah Loki, yang ternyata memakan buah iblis naga raksasa Nidhogg, sosok yang sebelumnya berhasil menghabisi Harald yang sudah menjadi bagian dari kesatria dewa. Kejadian yang membuat Imu terkena dampak yang sangat besar dan membuat dia terkejut karena Imu merasa jika Harald bisa menjadi kesatria terkuatnya.
Imu yang berada di atas menara kastil Aurus tiba-tiba berpindah tempat secara cepat ke desa barat Elbaf. Di sini Imu langsung mengincar Jarul. Nyawa Jarul memang menjadi salah satu tujuan utama dari invasi para kesatria dewa sebelumnya, karena Jarul sudah seperti menjadi pemimpin para raksasa Elbaf. Dengan tidak adanya Raja Elbaf saat ini, Imu akan lebih mudah membuat seluruh raksasa untuk tunduk di bawah pemerintah dunia saat mental dan moral mereka runtuh dengan kematian dari Jarul. Imu sudah jelas tak akan menghabisi seluruh raksasa Elbaf karena dia butuh kekuatan mereka sebagai alat tempur untuk meredam dunia yang saat ini benar-benar sedang bergejolak, seperti apa yang dikatakan oleh para Gorosei di chapter sebelumnya. Bahkan mereka tak dapat mengirim admiral ke Elbaf karena dunia di luar Elbaf saat ini memang sedang sekacau itu. Jika memang desa barat Elbaf menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh Imu, maka Zoro akan menjadi kru topi jerami pertama yang menjajal Imu secara langsung. Akhirnya Zoro, sang minority hunter kita, mendapatkan lawan yang dia cintai. Belum dikonfirmasi warna kulit dari wujud Imu, entah itu sawo matang atau justru kulitnya berwarna merah iblis. Zoro memang sangat berpengalaman melawan para minority seperti Mr. Five, Mr. One, Pika, dan juga King. Apakah Imu akan menjadi bagian koleksi dari Zoro? Selain itu ada teori menarik mengenai Zoro yang akan menjatuhkan Imu. Zoro pernah berkata, "Aku akan menjadi Raja Neraka," setelah berhasil mengalahkan Arber alias King, di mana serangan terakhirnya saat melawan Arber adalah Hiryu Chikoku alias Flying Dragon Hell. Mengirim Arber yang merupakan keturunan dari ras yang dahulu tinggal di negeri para dewa langsung jatuh ke neraka. Dengan cara yang sama, ada kemungkinan bahwa Zoro bisa menjadi orang yang menekan Imu, seorang bangsawan dunia yang turun dari langit, dan menjatuhkannya ke neraka juga. Dan jika melihat katakana yang digunakan untuk penulisan kata Imu, itu bisa diinterpretasikan sebagai kanji dari Buddha. Fakta bahwa Zoro menggunakan banyak teknik yang terkait dengan konsep Buddhisme mungkin bukanlah kebetulan. Rikudo no Suji atau Crossroads of the Six Paths merujuk pada 6 alam eksistensi dalam Buddhisme, kehidupan, kematian, reinkarnasi, dan semua kemungkinan takdir. Lalu ada Sanzen Sekai atau 3000 Worlds, konsep dalam Buddhisme yang merujuk pada alam semesta yang luas dan mencakup segalanya. Yap, ini adalah mimpi basah dari para fansnya si Marimo. Apakah semua ini akan terjadi? Menarik kok. Hal yang akan terjadi selanjutnya, Imu sepertinya juga akan menyelamatkan Somers, dan pada akhirnya Somers akan bertarung melawan Zoro dan Imu akan pergi ke tempat Luffy dan Loki berada. Luffy seharusnya masih berada dalam wujud kakek tuanya, dan itu artinya Loki dan Ragnir lah yang akan bertarung lebih dulu melawan Imu. Sepertinya akan ada pertarungan dua senjata legendaris di sini, Loki dengan Ragnir yang memakan buah iblis Mythical Zoan Ratatoskr dengan senjata pole arm milik Imu yang seharusnya juga memiliki kekuatan Mythical Zoan. Karena di salah satu ujung dari senjata milik Imu terlihat adanya Hagoromo yang melingkari senjatanya. Pada akhir One Piece chapter 1180, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan?
Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.